Sebenarnya sejak kapan kita sih mulai menata diri gitu ya? Maka kalau kita merunut sebagai muslim yang tentunya kita mengacu pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan ilmu, berbagai macam ilmu dan diakui sebagai pembawa peradaban mulia, mengajarkan tentang cinta kasih sejati, tentang kasih sayang abadi. Maka sejak usia setidaknya 7 tahun kita sudah diajari oleh orang tua untuk berada di jalur kebenaran melalui dengan belajar sholat. Maka dalam pelajaran sholat itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Di antaranya kalau kita sehari minimal melaksanakan sholat wajib 17 rakaat, maka berarti kita minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara surat Al-Fatihah itu ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Dari 7 ayat itu, di antara 7 ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kalau kita betul-betul mengkaji secara spiritual mendalam, maka kita sedang menyerap energi dari Sang Pencipta kita, pencipta orang tua kita, nenek moyang kita, pencipta informasi, pencipta ilmu. Apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk di dalamnya di bumi ini, itu merupakan hasil ciptaan daripada Allah. Maka menata diri ini penting supaya kita menjadi pribadi yang indah, pribadi yang menyenangkan, yang membawa ketenangan bagi keluarga, bagi sahabat-sahabat kita, bagi lingkungan kita. Maka perlu selain orang tua, perlu juga tentunya sahabat atau guru yang mengajarkan tentang bagaimana supaya kita berada di jalan yang lurus tadi, Ihdinas siratal mustaqim. Dalam keseharian kita tentu kita akan bersinggungan dengan berbagai informasi. Nah, ini perlu menata informasi yang masuk ke dalam diri kita. Salah satunya adalah bacaan, kemudian tontonan, kemudian pergaulan. Ini sangat mempengaruhi penataan diri kita. Bacaan itu kalau kita kaji dalam sholat tadi, setelah Al-Fatihah kita suruh baca Quran, rakaat pertama, rakaat kedua. Ini untuk mengontrol pikiran kita, hati kita, jiwa kita agar tetap baik. Karena setiap manusia itu sebenarnya punya dua sifat yang berlawanan. Kalau dalam Al-Quran itu Alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada sifat takwa yang baik, ada sifat fujur. Kalau kita biarkan tanpa spiritual yang benar, maka ini akan menjadi sifat fujur. Maka kalau sejak 7 tahun, kemudian 10 tahun sudah mulai paham tentang tanggung jawab diri yang membawa efek kepada dosa, kepada kesuksesan, kepada pergaulan. Nah, ini penting untuk dipahami. Maka sahabat-sahabat semuanya, ayo, tidak ada kata terlambat untuk menata diri, merapikan apa yang mesti kita baca, apa yang mesti kita ketahui, hal-hal yang penting dan prioritas yang harus kita ketahui. Oleh karena itu kami berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia sekalipun dengan mendirikan adanya Mantap Education, mendirikan adanya Pusdiklat Santripreneur, mendirikan perpustakaan Utsman bin Affan. Nah, ini semuanya ada kaitannya dalam mencoba menata kehidupan, di mana bacaan kita harus kita kontrol menuju ke silsilah kebenaran. Kalaupun terjadi kesalahan, maka kita minta lagi supaya diluruskan. Makanya sholat itu bukan sekedar rutinitas, tetapi kalau hidup ini sebagai ujian, maka dalam ujian itu banyak persoalan-persoalan yang harus dijawab. Ketika kita belum mampu menjawab, maka kita harus minta petunjuk pada sang pemberi ujiannya. Langkah pertama adalah menata pikiran. Maka sumber pikiran itu apa? Ya, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita baca itu akan membentuk pola pikir kita. Jadi sahabat-sahabat semuanya, mungkin mulai sekarang, ayo, pentingnya kita menambah pengetahuan tentang kebenaran. Mana sih sebenarnya kebenaran sejati itu? Itu harus kita cari. Maka ada istilah orang-orang pencari kebenaran sejati. Kalau kita sudah temukan sumber kebenaran yang sejati, maka tinggal bagaimana menata sikap, menata hati. Kalau kita sudah bisa menata pikiran, akan lebih mudah lagi untuk menata hati.
Karena hati itu nanti yang akan bertaut dengan sang pemilik diri ini atau yang menguasai isi hati. Jadi Allah itu menguasai isi hati, maka perlunya hati itu tadi sumber bacaannya, sumber energinya, pikiran dari yang positif atau yang baik. Jadi kalau energinya baik akan membawa dampak pada hati yang baik. Kalau hati yang baik tentu akan berpengaruh pada seluruh sel-sel tubuh kita nih, akan membawa kebaikan dan akan memberikan energi yang baik bagi lingkungan sekitar. Dalam menata hati itu juga perlu diketahui di mana posisi kita, hati kita ini. Karena dalam urusan hati ini ada beberapa tingkatan. Hati yang baik, hati yang sedang berpenyakit. Berpenyakit ini kalau tidak segera diobati dia akan mengeras, akan membatu. Dan auzubillah kalau sampai membatu kemudian juga tidak sadar, ini akan dikunci mati sama Allah. Itu petunjuknya dalam Al-Quran. Pentingnya kita mengasah ketajaman mata hati, sensitifnya hati kita ini terhadap ayat-ayatnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi inilah tanda hati yang baik. Dengar petunjuk Allah itu bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan firman Allah bertambah imannya, bertambah keyakinannya terhadap kehidupan-kehidupan yang akan datang. Semakin semangat, semakin berenergi menghadapi segala ujian atau tantangan. Nah, kalau kita sudah hati yang baik, ini bagus, tinggal mempertahankan. Ya, ada doa yang bagus itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya hati itu selalu condong pada kebaikan. Karena kalau ini kita tidak condongkan pada kebaikan, dia akan belok lagi. Ini akan menjadi hati yang berpenyakit. Apakah itu penyakit iri, penyakit dengki, penyakit SMS istilahnya. Susah melihat orang senang, atau senang melihat orang susah. Ini bahaya. Kalau hatinya berpenyakit, tidak sadar, ini akan mengeras. Bagaimana kalau mengeras itu? Biasanya sudah agak berat untuk menerima nasihat, apalagi sudah membantu. Kalau sudah membantu lebih bahaya lagi. Yang sangat berbahaya adalah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat semuanya, 3 poin penting yang dalam menata diri ini. Pertama, menata pikiran, kemudian menata hati, selanjutnya adalah menata sikap. Menata sikap ini juga perlu latihan. Jadi latihan menyikapi segala keadaan yang terjadi itu dengan tetap positif, tetap santun. Bukan berarti dengan pura-pura senyum ada apa, tidak, tapi bagaimana caranya dengan sikap yang santun. Dalam keadaan apapun kita berusaha memberikan sikap yang santun atau sikap positif. Dalam menata 3 hal ini tadi diawali dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Maka ayo kita semangat membaca yang sumbernya juga harus seleksi. Maka kami dari Perpustakaan Utsman bin Affan ini berusaha memberikan rekomendasi buku-buku apa saja yang layak untuk dibaca. Maka buku yang pertama atau kitab yang pertama yang layak, yang penting harus dibaca adalah Al-Quran. Pahami maknanya, resapkan. Kalau misalnya ayat ini berat untuk dipahami, lewati saja dulu. Pengalaman saya belum saatnya. Ya, ada masanya kita belum saatnya untuk memahami ayat-ayat itu. Mungkin di periode baca berikutnya baru kita akan dipahamkan oleh Allah. Maka yang penting adalah semangat untuk membaca. Baca Al-Quran, baca maknanya. Itu sebagaimana pesan dalam syair Sunan Bonang itu, obat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah baca Quran dan maknanya.